Kemarin, tanggal 26 Desember 2022 adalah peringatan 18 tahun Tsunami Aceh. Ya, pada tanggal 26 Desember 2004 lalu ya, MJ Listener, tsunami menerjang Aceh dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara setelah terjadi gempa magnitudo 8,9 yang berpusat di Samudra Hindia. Gelombang air laut itu turut menghantam wilayah Malaysia, Thailand, Sri Lanka, Bangladesh, India, Maladewa, Myanmar, Madagaskar, Somalia, Kenya, Tanzania, Seychelles, Afrika Selatan, dan Yaman. Lebih dari 280.000 orang meninggal akibat bencana ini. Bagaimana banyaknya uluran tangan dan bantuan yang mengalir di saat bumi Aceh porak-poranda akibat guncangan gempa dan tsunami. Prinsip penting pengiriman bantuan kemanusiaan adalah kemampuan individu untuk berpartisipasi secara mandiri dan tanpa hambatan dalam distribusinya. Dan untuk membahasnya saat ini saya sudah bersama dengan jurnalis senior Bang Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, apa kabar di Jakarta? Alhamdulillah baik-baik aja Bang, cuma memang kondisi cuaca sedang tidak baik-baik saja nih beberapa hari terakhir dan mungkin sampai beberapa hari ke depan nih jelang tahun baru Bang Nuim. Bang Nuim, ini kita bicara kami Kenapa Bang? Ya, silakan. Ya. Saya mau mengatakan kami berada di tempat liburan suhunya 30 derajat Celcius nih. Itu bukan minus kan Bang? Bukan, nah itu di Amerika yang minus. Iya. Ini tambah nih 37 derajat Celcius. Bayangin di Amerika ini cuacanya cukup tinggi, di benua lain cukup di Jakarta ini ya cukup basah udaranya di Jakarta. Oke, Bang Nuim, mudah-mudahan kondisinya baik-baik aja Bang Nuim. Bang Nuim, kalau kita bicara soal kalau kita bicara soal 18 tahun tsunami Aceh, pada saat Bang Nuim masih sebagai seorang jurnalis, bahkan sekarang masih seorang jurnalis, bahkan udah cukup senior, lebih dari senior bahkan. Bagaimana Bang Nuim melihat bencana tsunami kala itu di Aceh 18 tahun lalu? Iya, ketidakmampuan manusia itu saja sebenarnya. Akhirnya ada pepatah dalam bahasa Inggris. Everybody talks about the weather, but nobody does anything about it. Artinya orang semua bicara mengenai iklim, mengenai cuaca, tapi tidak ada yang berbuat sesuatu untuk cuaca atau terhadap cuaca. Nah, sekarang manusia membuktikan dirinya telah melakukan sesuatu terhadap cuaca. Tapi sebenarnya tsunami dan gempa itu adalah fenomena alam. Mengingat Indonesia memang dikelilingi oleh cincin api, ring of fire, dan itu tidak bisa dihindari. Tetapi apa yang terjadi pada tahun 2004 pada tanggal 26 November, jadi 26 Desember itu adalah sesuatu yang luar biasa karena sebagaimana Adi ketahui itu kira-kira 230.000 orang yang tewas di seluruh daerah ya, bukan hanya di Aceh. Di Aceh sekitar 160.000 barangkali yang tewas. Karena waktu itu diketahui bahwa tsunami akan terjadi. Dan waktu itu diberitahukan kepada masyarakat, ada tsunami, disuruh pergi ke tempat yang tinggi. Tapi masyarakat tidak punya gambaran, apa itu artinya pergi ke tempat yang tinggi, ada apa. Jadi mereka tentunya lalai dan berpikir barangkali anjuran supaya pergi ke tempat yang tinggi itu tidak tempat mereka lakukan. Dan apa boleh buat, diserap oleh air. Air ini punya kekuatan yang sangat luar biasa. Ini kita lihat, api bisa dipadamkan oleh air. Tapi air tidak bisa diganggu gugat bahkan oleh api. Api pun akan padam disebabkan oleh air. Jadi kita tidak melihat ini adalah suatu elemen, satu unsur demi kehidupan manusia. Tanpa adanya air tidak akan ada kehidupan. Tetapi air juga dalam jumlah yang terlalu banyak dan naik 30 meter. Waktu itu dikatakan 30 meter tsunami itu manusia tidak bisa berbuat satu apa. Kita melihat kan rekaman televisi bagaimana mobil dihanyutkan, semua dihanyutkan hanya oleh air. Jadi ceritanya itu bahwa pada awalnya ketika Tuhan menciptakan besi karena begitu hebat bisa dijadikan senjata dan lain sebagainya menjadi congkak dan pongak. Maka Tuhan menciptakan api. Dengan api besi itu lumer. Nah, jadi api juga merajalela. Lalu Tuhan menciptakan alam, tetapi air kemudian menjadi merajalela. Itulah dia sampai sekarang keadaannya seperti itu. Jadi kalau saya melihat tsunami ini memang sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat ditakuti. Karena gempa saja kalau kita lihat misalnya di Tiongkok itu pernah terjadi gempa di mana hampir 250.000 orang tewas. Jadi gempa ini memang sangat luar biasa dan gempa yang terjadi di sekitar kita itu gempa yang kemudian menimbulkan tsunami dan tsunami itu tidak bisa dilawan kecuali kita menyerah, kita lari ke tempat yang lebih tinggi.
Betul. Kalau misalkan kita melakukan jajak pendapat, mereka juga di masyarakat Aceh di tahun 2004 mereka tidak kenal apa istilah tsunami dan apa istilah beralih ke tempat dataran tinggi seperti itu, karena memang konsep manajemen bencana kala itu belum secanggih saat ini, Bang Nuim. Karena memang perlu penyadaran lebih lanjut pada akhirnya, dan untungnya sekarang ini sudah mulai sudah mulai terbangun bagaimana pentingnya mitigasi bencana, sudah mulai terbangun kesadaran masyarakat. Tapi Bang Nuim, bukan berarti Iya. kemudian kita membuka luka, tetapi dari musibah 18 tahun lalu itu kita sebagai manusia wajib sadar akan adanya alam semesta yang tak boleh dilupakan kedahsyatannya. Menurut Bang Nuim. Ya, jadi kita melihat seperti dikatakan tadi, segala itu ada hikmahnya. Pertama ya kita belajar. Kita belajar tentang bahaya yang tadi seperti Adi katakan yang dinamakan tsunami. Kedua, kita melihat rumah-rumah dahulu yang hancur di Aceh disebabkan oleh tsunami, kemudian berkat bantuan dari negara-negara di luar negeri, terutama termasuk Australia, maka dibangunlah rumah yang lebih layak huni. Barangkali Adi tentu mengetahui soal ini, karena Ya. dalam bantuan yang diberikan itu yang hampir tidak masuk di akal oleh banyak orang di Indonesia pada waktu itu, dan kami waktu itu masih di Radio Australia mendapatkan banyak pertanyaan dari Indonesia. Kenapa Australia sebagai sebuah negara kecil, walaupun memang bertetangga dengan Indonesia, memberikan sampai 1 miliar dolar yang diberikan oleh Australia kepada Indonesia. Tapi waktu itu Australia meminta kepada Indonesia boleh menyertai Indonesia dalam memilih bahan-bahan bangunan untuk membangun rumah-rumah yang telah porak-poranda dan hancur dan tak pernah dibuat oleh tsunami. Jadi hikmahnya bahwa mereka yang dahulu barangkali tinggal di gubuk akhirnya mendapat rumah yang lebih layak huni dan lain sebagainya berkat, boleh dikatakan, atau akibat daripada tsunami itu sendiri. Jadi ini merupakan satu hikmah dari apa yang terjadi. Namun kenyataannya adalah bahwa pertama gempa itu tidak bisa diperkirakan. Hujan bisa, banjir bisa, tapi gempa tidak bisa diperkirakan. Namun ketika gempa terjadi, bisa diperkirakan apakah akan terjadi tsunami. Oleh sebab itu, menariknya adalah kita dahulu punya alat-alat untuk melacak tsunami. Jadi semacam termometer lah kalau panas itu. Tapi kabarnya bahan-bahan ini terutama yang ada di laut dan lain sebagainya, ada yang preteli dan lain sebagainya, sehingga wallahu alam bisawab apakah bahan-bahan ini atau alat-alat ini masih bekerja atau tidak. Tapi hikmahnya adalah bahwa tanpa tsunami, maka mereka yang tinggal di gubuk mungkin sampai sekarang masih akan tinggal di gubuk. Tetapi karena ada tsunami, maka negara-negara asing termasuk Australia terpanggil untuk memberikan bantuannya. Seperti saya katakan tadi, Australia memberikan sampai 1 miliar. Nah, anehnya, pada waktu itu di Radio Australia, kami mendapatkan banyak pertanyaan dari pendengar, kenapa? Bahwa apa sih Australia memberikan duit sampai begitu banyak, beri bantuan sampai bisa miliar? Kenapa sih begitu? Apakah orang heran? Ataukah orang curiga? Jadi pada akhirnya, saya mengatakan kepada pendengar yang bertanya, bahwa kalau Indonesia aman tentram, maka Australia tidurnya nyenyak. Mereka mengatakan ya. Jadi Australia itu memang ada maunya, bukan hanya ngasih 1 miliar. Padahal itu Perdana Menteri John Howard porandaan kerusakan yang begitu hebat yang terjadi di Aceh. Maka pantas kalau kepada Aceh dan dalam hal ini Indonesia diberikan bantuan sampai 1 miliar. Iya, ada sisi baik dari sebuah peristiwa itu yang masih harus kita juga belajar. Ada sisi baik dari setiap peristiwa, dan ini pada akhirnya tadi Bang Nui menyatakan bahwa mungkin kalau tidak ada tsunami, mereka masih tinggal di rumah atau permukiman yang kurang layak seperti itu. Tapi walau bagaimanapun, duka tetaplah duka, bencana tetaplah bencana yang terus menimbulkan luka. Tapi kemudian di sisi lain juga menimbulkan pergerakan hati manusia, tidak hanya dari Indonesia sendiri, tapi juga bantuan dari Australia. Tadi Bang Nui menyampaikan 1 miliar dolar itu untuk bantuan Indonesia. Nah, Bang Nui, jika ada sebuah musibah, pasti selalu ada bantuan kemanusiaan. Tetapi bagaimana dengan suatu negara? Kita bicara soal negara lain lah, misalkan melarang umatnya untuk terjun langsung memberikan bantuan gitu. Menurut Bang Nuim gimana? Kita bicara soal Afghanistan lah, contoh konkretnya, Bang. Ya, ini begini. Ya, ini saya melihat ya, waktu kejadian tsunami itu di persimpangan-persimpangan jalan dilakukan pemungkutan sedekah atau derma
ya. Mhm. Dan aneh saya melihat, dan ini diberitakan kebetulan di televisi, ada seseorang yang kelihatan macam Kerela, pakaiannya juga kelihatan, tapi dia kalang kabut mencari di dalam kantongnya itu, mencari, akhirnya dia dapat uang logam entah berapa sen nggak tahu, tapi dia bisa berikan, dan itu menimbulkan suatu kelegaan pada dirinya bahwa dia bisa memberikan bantuan. Jadi dalam hal keadaan ketika umat manusia di Aceh terutamanya begitu terpuruk disebabkan oleh tsunami yang maha dahsyat, ada orang-orang yang kemudian digembirakan karena dia mampu untuk memberikan sumbangan padahal tidak seberapa. Dia mencari kalang kabut di kantongnya, kantong atas, kantong bawah, di kantong jas yang sudah kumuh dan sebagainya. Akhirnya dia mendapatkan uang receh dan itu dia berikan kepada yang memungut bantuan di persimpangan-persimpangan jalan di Australia, dan dia merasa telah ikut berjasa, dan ini memberikan suatu kebanggaan pada dirinya barangkali dan kesyukuran bahwa dia tidak terkena bencana walaupun barangkali dia miskin, tetapi dia bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Ini hikmahnya ada di situ, saya pikir. Dan kita belajar seperti saya katakan tadi, karena tsunami yang terjadi di Aceh itu kemudian pemerintah Indonesia memasang alat-alat untuk bisa memperkirakan apakah tsunami akan terjadi atau tidak. Cuma ceritanya bahwa alat-alat ini banyak yang dipereteli, ya seperti kita dengar, entah betul atau tidak bahwa jembatan di Surabadu itu banyak struk-struknya, baut-baut yang dipereteli juga. Ya orang kita kan kepingin punya tanda mata barangkali atau cindera mata. Ya, pada akhirnya sekali lagi memang Bang Nuim ada segala sesuatu yang baik dari setiap peristiwa. Jadi ibaratnya ketika tsunami sudah terjadi dan kita menyadari bahwa dulu di tahun 2004 itu kita tidak memiliki sistem peringatan dini, kita tidak memiliki manajemen kebencanaan yang cukup mumpuni, dan kemudian sekarang setelah 18 tahun secara perlahan kemudian sistem peringatan dininya dibangun, bagaimana kemudian masyarakat disadari terkait dengan bahaya tsunami, bagaimana harus menyelamatkan diri pada saat tsunami terjadi, itu mulai dibangun sejak tahun 2004 dan sampai sekarang di 18 tahun pasca bencana tsunami. Bang Nuim, kita akan bahas soal bagaimana kemudian sebenarnya masyarakat dunia ini cukup memiliki hati yang mulia ketika ada satu negara ini mengalami bencana, nanti kemudian diberikan bantuan oleh negara-negara lain. Tapi bagaimana kemudian setiap negara itu pasti memiliki sikap yang berbeda satu sama lain. Tetaplah bersama kami di 94.7 FM, MG Radio Network, more than just news. Ketika kemudian sebuah negara ini mengalami atau mendapatkan bencana, ini donatur segala macam pasti akan datang, gitu kan. Tapi ada beberapa negara mungkin yang secara secara egois bahkan tidak ingin ada bantuan dari negara lain untuk membantu negaranya itu, padahal negaranya itu perlu bantuan. Kita ambil contoh singkatnya saja, Afghanistan, Bang Nuim. Setelah kemudian tentara Amerika Serikat hengkang dari Afghanistan, ini Taliban kemudian menjadi pusat pemerintahan dan kemudian menguasai Afghanistan. Anda melihat kalau sejauh ini pemerintah Taliban sendiri begitu banyak larangan-larangan yang pada dasarnya mereka juga butuh bantuan dari luar negeri, dari negara-negara donor, tapi kemudian mereka menolak yang seperti itu. Bang Nuim, bagaimana Anda menyikapinya hal ini, Bang? Memang ada uang Afghanistan ya yang diblokir oleh Amerika Serikat di bank di Amerika. Tapi itu bukan alasan bagi Afghanistan untuk melakukan sesuatu yang sayangnya banyak orang menjadikannya sebagai cermin dalam tanda kutip sebagai ajaran Islam. Ini bertentangan dengan ajaran Islam apa yang dilakukan oleh Afghanistan. Karena kita lihat banyak lembaga swadaya masyarakat asing yang sebelumnya di Afghanistan itu mempekerjakan perempuan-perempuan Afgan. Kenapa? Karena perempuan-perempuan Afgan yang bekerja di lembaga swadaya masyarakat asing ini kemudian bisa melayani orang-orang perempuan di Afghanistan yang datang. Karena orang-orang perempuan Afghanistan itu ketika ingin misalnya berhadapan dengan seorang anggota LSM yang lelaki, dia agak sungkan. Karena kan Taliban itu diketahui sangat keras dalam penafsirannya tentang ajaran Islam yang sebenarnya adalah rahmatan lil alamin. Jadi apa yang dilakukannya itu sebenarnya tidak masuk di akal sama sekali. Tapi orang kemudian mengatakan bahkan di sini bahkan ada di antaranya yang bukan berseluruh. Nah itu dia Taliban, itu dia Islam. Saya katakan bukan. Itu bukan ajaran Islam yang murni, karena ajaran Islam yang murni itu adalah rahmatan lil alamin. Kemudian tidak boleh anak-anak perempuan ke universitas. Yeah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah fardu wajib atas semua muslim, bukan hanya laki-laki, bukan hanya anak-anak, bukan hanya orang muda, tetapi kita secara hidup ini terus-menerus untuk ikut belajar, untuk mencari ilmu. Jadi ada satu
ungkapan dari Rasulullah SAW yang mengatakan, kalau kau mendidik seorang lelaki, berarti kau mendidik seorang manusia, seorang perorangan, seorang individu. Kalau kamu mendidik seorang perempuan, kamu memberdayakan seluruh masyarakat. Jadi pentingnya pendidikan itu tidak boleh hanya secara buta. Jadi semacam buta dan kemudian penjiplak dan lain sebagainya. Mesti mengetahui, dan apa yang terjadi sekarang ini, di mana begitu banyak orang sedang sangat kelaparan, orang menjual anak. Itu Adi kan baca juga bahwa banyak orang tua di Afghanistan itu yang menjual anaknya karena tidak lagi sanggup untuk memberikan makan untuk anaknya, dan mereka juga tidak sanggup untuk memberi makan pada diri mereka. Apa boleh buat, mereka jual anak mereka. Entah apa yang terjadi nanti dengan anak-anak yang dijual itu. Kalau sekiranya Adi datang ke Australia ini, Adi akan melihat ya, daerah-daerah, misalnya di kota Melbourne itu, di mana satu daerah itu seakan-akan itu adalah daerah orang-orang Afgan semuanya. Tapi mereka bukan yang dari suku Pashtun, itu suku utama. Mereka itu suku Hazara. Ya memang betul mereka itu adalah Syiah ya. Mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi itu bukan menjadi penghalang untuk misalnya memberikan bantuan. Tapi itulah Australia membukakan pintunya kepada mereka untuk bisa datang dan menetap di sini. Tahu-tahu ini terjadi ketika orang begitu bangga bahwa Afghanistan telah mampu mengusir Amerika Serikat kedua kali dalam sejarah. Pertama, Afghanistan itu mengusir Uni Soviet. Yang mampu mengusir Uni Soviet dengan bantuan orang-orang seperti Usama bin Laden yang disebutkan mujahidin. Kemudian kita tahu Amerika bagaimana terusir dari Vietnam ya, dengan gagah perkasa saja Vietnam bisa mengusir Amerika. Orang bangga, tapi sekarang orang kecewa, dan bukan saja kecewa, banyak yang marah, terutama tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak perempuan untuk menuntut ilmu di universitas. Kedua, tidak membolehkan perempuan-perempuan di Afghanistan itu untuk bekerja pada lembaga swadaya masyarakat yang pada hakikatnya notabene adalah salah satu sumber penyaluran bahan bantuan untuk orang di Afghanistan yang sekarang ini sedang sangat menderita. Ini musim dingin yang dahsyat sekali, Adi. Yeah. Dinginnya luar biasa kita tahu di Afghanistan. Jadi kita sangat kecewa melihat dan mendengar apa yang terjadi di Afghanistan yang dilakukan oleh pihak Taliban yang semula memang betul. Semula Taliban ini berhasil mempersatukan Afghanistan. Itu satu. Kedua, kata orang-orang, banyak sekali anak-anak laki-laki yang terselamat dari perbuatan sodomi. Yang waktu itu pernah ya di Afghanistan itu betul-betul sering terjadi, dan karena hukuman yang ditetapkan oleh Taliban maka berkurang jumlah anak-anak yang disodomi di Afghanistan. Tapi sekarang yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima karena ini dilakukan juga atas nama Islam yang pada hakikatnya adalah rahmatan lil alamin. Oke. Bang Noim, ini kalau kami kutip dari Al Jazeera, Taliban ini memang melarang siswa perempuan Afghanistan untuk kuliah atau mengakses universitas hingga pemberitahuan lebih lanjut. Dan sebuah surat pun juga menginstruksikan universitas negeri dan swasta Afghanistan untuk segera menangguhkan akses ke siswa perempuan sesuai dengan keputusan kabinet. Ini pertanggal 20 Desember 2022. Nah, ini kemudian direspon oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa sangat prihatin bahwa larangan Taliban terhadap wanita memberikan bantuan kemanusiaan di Afghanistan akan mengganggu bantuan penting dan menyelamatkan nyawa jutaan orang. Apa sebenarnya yang Taliban inginkan ketika mereka sudah lepas dari Amerika Serikat, tapi kemudian juga mereka melarang warga masyarakatnya, terutama perempuan ini, mendevelop kemampuan mereka sendiri yang justru mungkin pada akhirnya akan membantu negara itu sendiri untuk lebih mandiri. Betul. Nah, inilah karena mereka menganggap bahwa dengan cara demikian mereka bisa membuktikan bagaimana katanya Taliban sebagai penganut ajaran Islam. Tidak benar. Ya mungkin mereka itu mengaku Muslim, kita tidak bisa membantah. Tetapi apa yang mereka lakukan itu untuk membuktikan kepada umat manusia betapa hebatnya mereka, itu tidak bisa diterima sama sekali oleh akal yang sehat. Karena perbuatan itu tidak membedakan, itu seakan-akan membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tidak. Itu sama saja. Jadi Al-Quran itu mengatakan, inna akramakum indallahi atakum, bahwa kemuliaan kamu itu ditentukan oleh takwa kamu, bukan oleh jenis kelamin kamu dan lain sebagainya. Dan mereka ingin menunjukkan, nih, kami sekarang sudah menguasai Afghanistan dan kami bisa berbuat apa saja. Dan ini adalah budaya. Ini adalah budaya. Ya, ini sekali tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Karena saya mengetahui, saya banyak membaca buku-buku yang ditulis terutama oleh orang-orang non-Muslim tentang Islam. Dan dalam salah satu buku dikatakan bahwa
salah satu tindakan yang diambil oleh Rasulullah ketika beliau berkuasa di Madinah, yang dia adalah menunjuk seorang perempuan bernama Safiyah untuk menjadi wali kota. Seorang perempuan diangkat tapi menjadi wali kota di Madinah pada waktu itu. Ini Rasul yang menganggap. Dan kemudian ada sebuah buku yang berjudul If the Oceans Were Ink. Seakan-akan kalau lautan itu adalah tinta, ini diambil dari ayat Al-Quran. Di situ dikatakan dalam buku itu ditulis oleh seorang ulama besar dari India yang sekarang mengajar di Universitas Oxford di Inggris. Bahwa katanya sebenarnya di dunia ada kira-kira 9, selama dalam sejarah Islam ini ada 9.000 ahli hadis yang perempuan sebagai ahli hadis. 9.000, sehingga banyak di antara mereka itu yang punya suami ulama, dan ulama ini sering berkonsultasi bahkan bertanya kepada istrinya tentang hal-hal yang menyangkut soal hadis dan lain sebagainya. Ini semuanya menunjukkan bahwa dalam budaya Islam atau budaya Islami, setiap orang bukan saja diberi kesempatan, tetapi dianjurkan dengan sangat untuk menuntut ilmu. Tapi lain halnya dengan yang terjadi di Afghanistan. Kita sangat kecewa. Apalagi sekarang ini, bahwa perempuan tidak boleh bekerja di lembaga swadaya masyarakat asing. Itu luar biasa itu. Karena mereka sungkan, sudah terbiasa dalam budayanya orang-orang perempuan di Afghanistan itu berhubungan tidak dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Mereka berhubungan antara perempuan dengan perempuan atau dengan muhrimnya. Nah, ini dalam keadaan seperti ini bagaimana mereka misalnya tidak punya suami dan mereka ingin mendatangi LSM untuk minta bantuan untuk anaknya yang sedang kelaparan atau sakit dan lain sebagainya. Apakah ini tidak dipikirkan sama sekali? Padahal kita mengetahui ketika Taliban berkuasa di Afghanistan di masa lalu sebelum diserbu oleh Amerika, itu ada yang bertanya kepada pimpinan Taliban, kenapa katanya kamu sebagai Muslim dan kamu mengaku sebagai Muslim yang sangat taat, tapi kamu membiarkan ladang-ladang yang penuh dengan pohon-pohon popi yang getahnya dijadikan afyun, dijadikan opium, dijadikan candu. Kenapa? Kan itu dilarang dalam Islam. Oh tidak, katanya. Ini merupakan salah satu senjata kami untuk menghancurkan negara-negara imperialis kolonialis dari dalam. Jadi segala candu ini nanti kan diekspor ke sana. Ini kan juga tidak masuk di akal bahwa rasionalisasi yang diberikan itu adalah seperti itu. Jadi kita harus berpikir dua kali sebelum mengakui bahwa Taliban ini betul-betul menjalankan ajaran agama Islam. Karena ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang paling tidak yang saya ketahui lah. Dan saya bukan seorang ulama, tapi saya ada membaca di sana sini. Oke, Bang Noem, ini juga sebenarnya ada sanggahan dari beberapa pejabat Taliban yang mengatakan bahwa dunia luar mungkin beranggapan bahwa Taliban ini melarang perempuan untuk akses pendidikan ke universitas, tapi ada dalih dari pejabat Taliban sendiri mengatakan bahwa larangan pendidikan ini hanya bersifat sementara, Bang. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa beberapa alasan penutupan itu mulai dari kurangnya dana hingga waktu yang dibutuhkan untuk merombak silabus sesuai ajaran Islam. Nah, bagaimana kemudian mereka merasa sudah kurang dana, tapi kemudian mereka juga tidak membuka akses bantuan dari negara donor dari luar, tapi dan kemudian juga di sisi lain mereka juga melarang perempuan-perempuan ini bekerja di LSM. Ini kan agak kontradiktif, Bang. Ya, jadi harusnya begini. Negara-negara yang sekarang ini ditengarai memblokir rekening Taliban itu supaya barangkali membukanya. Jadi menantang mereka. Kamu katakan karena kurang dana. Dana kamu dikembalikan. Coba, apakah bisa? Karena waktu mereka sebelum diserbu, waktu mereka masih berkuasa, itu mereka juga melakukan hal-hal yang tidak masuk akal di pasar-pasar, atau ada perempuan kelihatan tubik kakinya dicambuk dan lain sebagainya. Tidak ada ajaran yang seperti itu sebenarnya. Tapi jadi mereka ini seakan-akan sekarang ini menimpakan kesalahan kepada negara-negara yang memblokir rekening mereka. Memang ada rekening mereka. Memang ada rekening mereka yang diblokir. Nah, barangkali kalau ini memang bisa dicairkan, jadi ini bisa kemudian mengatakan kepada Taliban, nah sekarang kamu tidak punya dalih, bukan alasan lagi, kamu tidak punya dalih untuk melakukan apa yang telah kamu lakukan, yang sangat menggemparkan, yang sangat membuat umat manusia betul-betul menjadi sangat penuh dengan kasih sayang, sangat penuh dengan kasihan kepada orang-orang perempuan terutamanya, dan anak-anak. Ini tidak bisa kita pungkiri terjadi. Jadi barangkali sistem itu, apa yang dikatakan oleh Taliban itu adalah untuk barangkali mengirim pesan kepada terutama Amerika supaya mencairkan rekening Taliban yang diblokir oleh sejumlah negara kabarnya. Oke, ini soal larangan pendidikan yang kemudian disanggah bahwa nanti ini akan ada pemberitaan lebih lanjut, dan mereka juga mengatakan bahwa ini hanya bersifat sementara.
karena mulai adanya alasan kurangnya dana hingga waktu yang dibutuhkan untuk merombak silabus sesuai ajaran Islam. Tapi kemudian kita juga paham betul bahwa ada beberapa juga larangan terhadap perempuan yang berlaku di Afghanistan sebelum larangan pendidikan menengah yang bersifat sementara ini. Tetaplah bersama kami di 94.7 FM MG Radio Network. More than just news. Bang Noim, terakhir kita menyebutkan bahwa sebenarnya larangan pendidikan ini tidak hanya satu yang dilakukan oleh Taliban, karena masih banyak larangan-larangan lain. Ini kalau saya bisa sebutkan, selain pelarangan untuk mengakses universitas, sebelumnya juga perempuan Afghanistan yang bepergian jauh harus didampingi oleh kerabat dekat laki-laki. Secara spesifik ini harus dengan jarak lebih dari 72 km. Kemudian juga Kementerian meminta saluran televisi Afghanistan untuk berhenti menayangkan drama dan sinetron yang menampilkan aktor wanita. Dan juga diimbau jurnalis TV perempuan untuk mengenakan jilbab saat presentasi. Aturan lainnya juga adalah larangan perempuan untuk pergi ke pusat kebugaran. Nah, Bang Noim, bagaimana dengan prinsip sebuah negara untuk kebebasan yang diperoleh perempuan Afghanistan dengan susah payah selama 2 dekade terakhir ini, Bang? Ya, itu kan terlalu dibikin-bikin. Apa susahnya untuk melakukan misalnya, ya katakanlah kuliah terpisah, untuk kebugaran, untuk ke tempat ke gimnasium terpisah dan lain sebagainya. Apa susahnya? Itu dilakukan di mana-mana, bukan hanya di Afghanistan, di tempat lain juga terjadi. Kenapa mesti memberikan semacam, sekarang kita lihat di Arab Saudi juga sudah dikatakan tidak lagi perlu seorang perempuan harus ditemani oleh muhrimnya untuk pergi kemana-mana. Karena itu diberlakukan pada waktu itu ketika memang keamanan perempuan itu tidak bisa terjamin. Sekarang ini boleh dikatakan di dalam suasana di mana keamanan perempuan itu bisa terjamin, maka tidak ada alasan untuk mengatakan seorang perempuan tidak boleh bepergian sendirian kalau sekiranya tidak didampingi oleh muhrimnya dan lain sebagainya. Ya, kita tahu bahwa memang di Afghanistan barangkali keadaannya tidak sedamai seperti yang ingin dicitrakan kepada orang lain. Tapi itu bukan merupakan alasan yang bisa diterima. Kenapa misalnya di negara seperti Pakistan itu bisa terjadi? Arab Saudi baru-baru ini juga di bawah putra Muhammad bin Salman MBS ini juga telah melakukan banyak pelonggaran. Jadi ada hal-hal yang ketika diberlakukan pada waktu itu dikarenakan situasi yang khusus. Sekarang situasi sudah berbeda, tidak perlu lagi dilakukan hal-hal yang seperti itu. Ini hanya membuat perempuan. Kenapa tidak dibuat misalnya peraturan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menzalimi seorang perempuan, bahwa seorang laki-laki yang berpoligami harus betul-betul bisa 100% melakukan keadilan terhadap istri-istrinya, 1, 2, atau 3, atau 4. Karena Al-Quran mengatakan kalau kamu tidak bisa adil terhadap istri-istri kamu, lebih bagus kamu punya hanya 1 istri. Kenapa hanya sepihak? Kenapa hanya sepihak? Karena begini, Adi. Yeah. Di dalam Al-Quran itu, misalnya dalam Al-Baqarah 178 atau 187, itu dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bahwa perempuan itu, istri itu dianggap sebagai pakaian dari suaminya dan suami itu pakaian dari istrinya. Kenapa Al-Quran menggunakan metafora pakaian? Karena pakaian itu adalah yang terdekat dengan seseorang, yang paling dekat dengan seseorang. Nah, itu artinya kesamaan antara suami dan istri itu ada. Ini mereka melakukan pembedaan yang hampir tidak masuk akal. Iya, Bang. Bang Noim? Ya. Ya. Pembedaan gimana maksudnya, Bang? Apakah memang mestinya juga bisa dilakukan ketika kemudian dilarang perempuan untuk masuk ke universitas? Kenapa kemudian mereka Taliban ini tidak membuat sebuah mekanisme di mana perempuan di sebelah kanan, kemudian pria di sebelah kiri, baik pun juga di gym center gitu kan, seperti itu. Kenapa kemudian agak sedikit... Sudah mereka ruang kuliahnya sudah dibedakan. Awalnya beda. Ruang kuliahnya sudah berbeda antara mahasiswi dan mahasiswa. Kemudian dimunculkan ini, apakah mereka punya masalah di dalam negeri? Apakah mereka punya masalah persatuan dan kesatuan di antara pimpinan? Ini yang penting barangkali itu ditelusuri. Okay. Apakah mereka punya masalah? Karena mereka kan selama ini banyak di antara mereka yang berada di Qatar ya, di Doha dan sebagainya. Mereka tentunya melihat di sana bahwa di sana itu banyak, di Qatar itu banyak ilmuwati dan sebagainya, perempuan yang menjadi ahli-ahli dan berbagai bidang keduniaan. Tidak ada alasan yang bisa diterima yang mereka lakukan. Paling dekat sekarang ini mereka misalnya baru-baru ini terjadinya satu
pengeboman bunuh diri itu dilakukan kabarnya oleh Taliban yang di Pakistan. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa ini menjalar kemana-mana kalangan yang kemudian mempercayai dongeng yang dikasih Taliban bahwa mereka ini hanya melaksanakan syariat Islam. Mereka menyuruh atau melakukan apa yang disuruh oleh Islam. Ini tidak benar. Tidak benar. Islam itu tetap rahmatan lil alamin dan disesuaikan dengan keadaan. Bukan hanya dengan sesuka hati mereka saja dalam melakukan penafsiran. Ya, mereka boleh mengatakan mereka Islam dan lain sebagainya. Kita tidak bisa membantah itu. Tetapi kenyataannya adalah bahwa mereka telah memberikan kesan yang sangat keliru, terutama pada saat ini di mana Islamofobia itu sedang merajalela di mana-mana. Mereka tambah memperkuat Islamofobia itu sehingga orang mengatakan tuh kan Islam itu begitu, padahal tidak. Di Indonesia juga begitu, mayoritas rakyatnya beragama Islam, tapi tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Kenapa mereka kemudian ingin melakukan hal yang seperti itu? Barangkali ada ketegangan, ada perpecahan, ya, atau potensi perpecahan di kalangan pimpinan Taliban sendiri, sehingga mereka perlu melakukan sesuatu untuk mengalihkan perhatian. Bang Nuim, prinsip penting pengiriman bantuan kemanusiaan itu adalah kemampuan perempuan itu sendiri untuk berpartisipasi secara mandiri dan tanpa hambatan dalam distribusinya. Jadi jika warga tidak dapat melakukannya dengan cara yang berprinsip, maka tidak ada donor yang akan mendanai program seperti itu. Ini paling tidak disampaikan oleh Wakil Perwakilan Khusus PBB untuk Afghanistan dan Koordinator Kemanusiaan pada pekan lalu. Dan sementara itu kalau kita bisa melihat data yang terbaru ini Bang Nuim, bahwa sejumlah lembaga bantuan ini mengatakan bahwa lebih dari 24 juta orang dari 35 juta penduduk Afghanistan ini sedang menghadapi kerawanan pangan akut, menyuruhkan pemberian bantuan pangan menjelang musim dingin yang menusuk tulang. Ini jelang akhir tahun ini, Afghanistan justru menghadapi kerawanan pangan akut, sementara di sisi lain ada hal-hal yang agak sedikit geleng kepala nih kita terhadap kebijakan-kebijakan Taliban sendiri. Apa yang akan timbul selanjutnya Bang Nuim dengan krisis bantuan kemanusiaan ini? Apalagi kan kemudian tadi ada puluhan juta warga Afghanistan yang berpotensi kerawanan akut. Ya, ini kan tidak bisa diterima. Karena begini, dalam Islam itu jelas dikatakan bahwa darah, bangkai, dan daging babi diharamkan, alkohol. Tapi dalam keadaan darurat, itu tidak menjadi haram. Karena menyelamatkan nyawa dan jiwa itu jauh lebih penting. Kalau dari 40 juta, kabarnya sebenarnya penduduk mereka itu 35 juta itu dalam keadaan rawan pangan dan lain sebagainya. Maka mereka mesti harus melakukan sesuatu karena itu darurat, itu daruri. Islam itu seperti dikatakan oleh Dr. Muhammad Reza dari Mesir, itu agama rasional. Tidak bisa melarang begitu saja, mengharamkan sesuatu begitu saja. Tidak haram, tetapi apabila keadaan darurat menjadi halal. Kalau itu demi menyelamatkan jiwa, menyelamatkan nyawa. Jadi bagaimana mereka itu bisa pukul rata melakukan sesuatu bukan dalam keadaan darurat. Bukan, kalaupun darurat itu adalah ulah dan perbuatan mereka sendiri. Seperti saya katakan tadi, kenapa mereka bisa pada waktu itu membela penanaman popi itu, yang kemudian dari popi itu bisa dihasilkan afyun, yaitu narkoba. Kenapa mereka bisa membelanya? Dengan mengatakan, oh ini kami kirim ke luar negeri katanya supaya kami hancurkan musuh-musuh kami dari dalam, bukan dari luar, bukan dengan senjata tapi dengan narkoba. Apakah itu hanya sebenarnya suatu dalih saja untuk disampaikan? Jadi banyak hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh Taliban dalam hal ini. Tidak bisa mereka hanya mengatakan, oh itu ajaran Islam, lalu menimpakan kesalahan itu kepada ajaran Islam. Itu tidak benar. Karena seperti dikatakan tadi, bahwa Islam itu menghendaki orang itu betul-betul mendapatkan rahmatan lil alamin. Oke, Bang Nuim, makin menarik saja kita membahas soal Afghanistan dan bagaimana utamanya Taliban, bagaimana kemudian Taliban ini mengelola sumber dayanya yang bahkan ada kesan melemahkan warga negaranya sendiri karena menolak bantuan, kemudian juga begitu banyak larangan-larangan terutama khususnya kepada perempuan untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Tetaplah bersama kami di 94.7 FM MG Radio Network, more than just news. Kalau kita coba flashback atau kilas balik ke belakang ini, Juni dan Juli 2021 ini pemerintah Amerika Serikat memulangkan 90% tentara dari Afghanistan, dan penarikan ini kemudian membuat Taliban leluasa menduduki ibu kota sejumlah provinsi. Dan tidak lama berselang ini di 15 Agustus 2021 sebanyak 23 ibu kota provinsi telah berhasil direbut Taliban. Dan juga kemudian ini banyak sekali hal-hal yang kemudian menjadi
sepak terjang Taliban sejak Amerika Serikat ini hengkang dari Afghanistan, meskipun juga kemudian tadi Bang Nui menyampaikan bahwa aset-asetnya Taliban ini dibekukan di Amerika Serikat. Apakah kemudian Amerika Serikat ini juga menjadi menjadi salah satu alasan kenapa kemudian Afghanistan terjun ke kemiskinan? Ya, itu bisa dikatakan. Tetapi jangan salah juga bahwa ada salah urus juga di sini. Karena mereka itu terlalu berkali mencurahkan perhatian pada hal-hal yang tidak begitu penting. Jadi kita melihat, ya, saya kalau membandingkannya dengan Australia, di Australia, begitu banyak orang-orang Afgan di Australia ini. Bahkan ada sekarang yang menjadi senator. Dan tidak ada paksaan terhadap Fatimah, ini Paiman namanya, Fatimah Paiman, tidak ada paksaan, tapi dia kalau masuk ke Senat, dia pakai hijab. Nggak ada masalah. Jadi kalau kita lihat misalnya kalau Adi misalnya menyaksikan siaran televisi ABC, Badan Siaran Australia itu ABC, itu ada penyiar-penyiarnya, itu adalah perempuan-perempuan dari Afghanistan yang sudah memang sekolah di Australia dan lain sebagainya menjadi penyiar, mereka tetap menggunakan hijab. Jadi kelihatan di sini kalau sekiranya Adi jalan di daerah seperti di sini, itu ada daerah di Melbourne itu namanya Dandenong. Waduh, itu penuhnya dengan orang Afgan restorannya, dan perempuan-perempuan yang tampangnya seperti orang Tionghoa karena keturunan Mongol, itu mereka umumnya pakai hijab, pakai tutup kepala. Jadi ini hal-hal yang ditetapkan oleh Taliban di Afghanistan sendiri, itu seakan-akan tongkat membawa rebah kata orang kita. Dia ingin katanya menegakkan syariat Islam, tapi orang malahan melawan. Jadi orang seakan-akan menyalahkan Islam terhadap nasib murung, nasib sial, nasib apes yang mereka hadapi. Jadi masalahnya sekarang ini adalah bagaimana mereka bisa jujur pada diri sendiri dan kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi jangan seakan-akan membuat mengkambing hitamkan Islam. Oh, ini semua karena Islam, bukan karena kami. Dia tahu dalam keadaan Islamofobia sedang gencar-gencarnya sekarang ini. Dan agak tentu bagusnya apabila Amerika memang mengatakan, nih, kami kembalikan uang. Karena Amerika itu memblokir uang Iran, uang ke Afghanistan dan lain sebagainya. Ya, itu kebijakan politik yang mereka ambil. Okay. Dan sekarang ini seakan-akan ini yang dilakukan oleh Taliban untuk barangkali memaksa untuk membuat orang melihat ini semua gara-gara Amerika. Bang Nuim, apakah benar Afghanistan ini di tangan Taliban menjadi seperti salah urus, atau negara-negara di luar saja yang tidak mengerti jalan pikiran dan proyeksi pemerintah Taliban untuk membangun Afghanistan pasca Amerika Serikat, dan baru kemudian sudah menganggap ancaman seperti itu? Jadi kan hal-hal yang tidak masuk di akal zaman sekarang ini, apa yang tidak diketahui oleh kita di zaman internet ini, apa yang tidak kita ketahui, apa yang terjadi di sesuatu negara. Kita tahu apa yang terjadi di Rusia, di Ukraina, di Georgia, kita tahu semua. Jadi tidak mungkin bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi di Afghanistan, karena itu nyata sekali. Kita lihat banyak sekali rekaman-rekaman video ataupun film yang kemudian disiarkan di luar negeri yang menunjukkan bagaimana nestapanya orang-orang Afghanistan sekarang ini. Ya, ini antara lain karena perbuatan dari pemerintahnya sendiri, dari penguasanya. Jadi kalau sekiranya memang ingin betul-betul mengenal Afghanistan, kalau boleh, ada buku berjudul The Kite Runner, yaitu pengejar layangan lewong. Nah, itu sudah difilmkan, cobalah bacalah buku itu. Udah difilmkan. Sudah. Ya. Cobalah baca buku itu. Kalau ingin mengenal ya Afghanistan, itu paling tidak latar belakang, bukan mengenai Taliban sekarang ini. Tapi yang dilakukan oleh Taliban menurut saya sangat merugikan dan menguntungkan umat Islam, menguntungkan Islamofobia. Oke. Bang Nuim, apakah kemungkinan ada potensi Taliban pada akhirnya menyerah dengan kekerasan kepalanya, kemudian juga Amerika Serikat juga melunak dengan mengakhiri pembukuan aset asing Afghanistan, dan kemudian juga Taliban juga melunak dengan memberikan kebebasan warga negaranya untuk bisa berkembang, untuk kemudian bisa menjadi potensi dan sumber daya yang dari dalam negeri untuk bisa memajukan Afghanistan, Bang Nuim? Betul, tapi jangan ada sampai negara yang mendukung, memanfaatkan ini, ambil kesempatan dalam kesempitan. Kita tahu apa yang terjadi dengan Myanmar. Mereka diboykot secara internasional, tapi karena ada negara besar yang mendukungnya, dia bisa terus saja gentayangan melakukan pengusiran kemudian terhadap Rohingya yang sampai ratusan ribu dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak ada yang mendukungnya,
Tidak ada yang memanfaatkan, tidak ada yang menangguk di air keruh, ya, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Mereka pasti akan takluk, pada akhirnya mereka akan takluk. Mereka niscaya akan menyerah dan mengatakan, ya, mungkin kami telah melakukan kekeliruan. Itu bisa terjadi. Tapi kalau ada dari belakang yang terus mendukung, terutama mendukung rezim yang berkuasa, seperti yang terjadi di Myanmar, ya, didukung, rezim yang berkuasa didukung, itu mereka bisa dengan gegabah, dengan seenaknya melakukan apa yang mereka ingin lakukan, dan mengatakan, wah, kami tidak punya perlawanan di sini, maka kami bisa melakukan apa saja yang kami kehendaki. Oke, di sisi lain mungkin Taliban sendiri ingin maju, tapi kemudian dari negara-negara luar sudah menganggap lebih awal Taliban ini sebagai sebuah negara musuh yang harus dimusuhi atau mungkin diasingkan. Ada kesan seperti itu kah, Bang Nuim, sejak kemudian Amerika Serikat lepas dari Afghanistan di Taliban sendiri? Ya, kita melihat mau maju bagaimana kalau dia menghalangi penuntutan ilmu. Dia tidak bisa maju, karena itu tidak hanya berdampak kepada mahasiswa, tapi kepada mahasiswi yang besar sekali juga sumbangannya. Besar sekali sumbangannya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, jadi begitu banyak PR Taliban sejak hampir 1,5 tahun lepas dari Amerika Serikat, belum banyak begitu perubahan karena belum kebijakannya ini belum banyak mengarah untuk kemajuan warganya. Begitu Bang Nuim? Betul, itu sangat betul. Baik, Bang Nuim, komunitas internasional ini memang saat ini menuntut agar Taliban membentuk pemerintahan inklusif di mana perempuan dan minoritas ini terwakili sebagai upaya untuk mengakui hak-hak mereka. Sementara di sisi lain sejumlah lembaga bantuan ini mengatakan lebih dari 24 juta orang dari total 35 juta penduduk Afghanistan sedang menghadapi kerawanan pangan akut dan menyerukan pemberian bantuan pangan menjelang musim dingin yang menusuk tulang yang mungkin akan lebih membuat severe atau membuat menderita masyarakat di Afghanistan. Sekali lagi terima kasih Bang Nuim. Mudah-mudahan ini bisa membuka cakrawala kita bagaimana menghadapi negara-negara yang pada akhirnya memiliki watak keras, tapi sementara di dalamnya sendiri mereka memiliki masalah-masalah yang sebenarnya bisa dibantu oleh negara donor, tapi mereka lebih memilih untuk menentukan nasibnya sendiri. Sekali lagi terima kasih Bang Nuim atas dialog kita di hari ini, Selasa tanggal 27 Desember 2022. Dan sekali lagi terima kasih Bang Nuim atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.